Selamat hari Selasa, teman-teman. Kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kita boleh melewati tahun ini. Dan ini merupakan hari-hari terakhir sebelum Natal ya. Hari ini sudah tanggal 21 Desember 2021. Kita akan membaca hari ini dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagia kita sekalian yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali membaca firman-Mu. Menjelang Natal ini kami sekali lagi mau merenungkan tentang kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Secara khusus hari ini kami hendak merenungkan dan belajar dari dua orang tokoh, Maria dan Yusuf, yang boleh Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Berkatilah apa yang kami renungkan, dan kiranya Engkau menuntun, sehingga kami bukan hanya bisa merenungkannya, tetapi kami belajar dari kebenaran itu melangkah dalam hidup kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini akan saya bahas dua kali ya, supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama, hari ini kita akan belajar dari Maria dan Yusuf, bagaimana mereka menjadi alat Tuhan ya untuk membawa keselamatan bagi manusia, menjadi orang tua Yesus Kristus Juru Selamat kita secara manusia. Minggu depan kita akan membahas apa yang disampaikan malaikat itu kepada Yusuf, yaitu tentang kelahiran Sang Immanuel itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Matius pasal 1 ini menarik karena pada bagian yang pertama yang kita bahas minggu lalu itu Matius berbicara tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus sebagai pembuktian bahwa dia itu adalah Mesias sebagaimana yang dijanjikan, akan menjadi keturunan Abraham, akan menjadi keturunan Daud. Pada bagian yang kita baca ini, Matius kemudian menuliskan bagaimana Mesias itu datang untuk menggenapi nubuat tentang Immanuel, ya, nubuat tentang kelahiran anak darah. Ayat 18, Matius menulis begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, saudara-saudara, ini jelas sekali menceritakan bagaimana Matius itu menulis kepada orang-orang yang mendengarkan Injil pada waktu itu, beginilah
kelahiran Yesus Kristus. Beginilah Natal itu. Pada waktu Maria, ibunya secara manusia, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ada 3 tokoh di sini, saudara ya. Ada Maria, ada Yusuf, ada Roh Kudus. Nah, dikatakan Maria itu bertunangan dengan Yusuf. Nah, saudara-saudara sekalian, istilah bertunangan ini pakai kata kidusin, yang artinya dia itu sudah diikat secara keluarga. Nah, saudara, ini mirip sekali dengan pertunangan yang ada pada kita hari ini ya. Ternyata orang Yahudi juga punya tradisi yang itu ya. Mereka mempunyai pertunangan. Nah, dan di dalam pertunangan orang Yahudi barangkali sama dengan pertunangan kita itu, bahwa kalau laki-laki dan perempuan sudah bertunangan, mereka semuanya sudah terikat secara resmi oleh 2 keluarga. Ayat 18 dikatakan mereka bertunangan, tapi ayat 19 dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara-saudara, ikatan itu sudah begitu kuat sehingga sekalipun dikatakan Maria itu masih bertunangan dengan Yusuf, tapi dia sudah dianggap istrinya. Kenapa? Ya karena sesungguhnya kedua keluarga itu sudah sepakat mereka akan menikah. Untuk jaminannya mereka sudah membayar mahar ya. Jadi mas kawinnya itu dikasih pada waktu pertunangan itu. Kalau sekalipun pernikahannya itu bisa lama ya, bisa setahun kemudian, seperti kita juga mungkin hari ini, kedua orang ini sudah tidak bisa lagi pacaran dengan orang lain misalnya gitu ya. Seluruh keluarga dan masyarakat di daerah itu barangkali sudah tahunya, oh si Maria itu adalah tunangannya Yusuf, calon istrinya Yusuf. Bahkan dikatakan pada bagian ini dia itu istrinya Yusuf ya. Nah, pada waktu menikah nanti ada namanya hupah itu. Nah, itu baru pernikahan. Nah, dan setelah pernikahanlah mereka baru bisa melakukan hubungan sebagai suami istri. Ada penulis yang mengatakan setelah mereka bertunangan, biasanya mereka justru tidak boleh terlalu sering bertemu. Karena masa-masa pertunangan itu adalah masa-masa mereka diuji, mempersiapkan diri masing-masing. Sang laki-laki berusaha untuk bekerja mencukupkan pada waktu nanti mereka akan menikah. Sang perempuan juga menyiapkan diri kelak akan menjadi seorang istri. Nah, begitu ya. Sehingga dikatakan mereka itu justru kurang bertemu, begitu ya. Itu sebabnya nanti kita melihat Yusuf itu tidak bertemu dengan Maria cukup lama begitu. Kemudian dia tahu Maria sudah mengandung. Dicatat kemudian bahwa Maria itu kemudian mengandung dari Roh Kudus semasa dia masih bertunangan dengan Yusuf. Nah, jadi ini udah bertunangan, belum menikah. Di antara waktu itulah kemudian Maria mengandung dari Roh Kudus. Detail ceritanya itu ada pada Lukas pasal 1 dan pasal 2. Dikatakan pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, itu rumahnya Maria dan Yusuf dari Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Dan kemudian dikatakan di situ, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertaimu." Gitu ya. Maka Maria terkejut mendengar salam itu. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jadi malaikat itu datang pada Maria. Maria itu berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku belum bersuami. Nah ini saudara, ini menunjukkan ya, Maria itu adalah seorang perawan. Dia masih bertunangan dengan Yusuf dan dia belum berhubungan sebagai suami istri dengan siapapun, sehingga dia merasa bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Mungkin Maria itu punya gambaran, sekalipun bayi itu lahir dari Roh Kudus, seperti Nabi dalam Perjanjian Lama misalnya ya, kayak Samson, lalu kemudian Ishak yang dilahirkan oleh Sarah begitu ya, atau Samuel yang dilahirkan oleh Hana, itu juga oleh Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan ya. Tapi semuanya menikah itu orang-orang ya. Nah sekarang dia belum menikah, dikatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami begitu ya. Dalam arti aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Nah gitu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau dan kau akan melahirkan seorang anak yang kudus. Ini dia ya saudara saya. Ini yang membedakan dengan kelahiran yang lain. Seorang anak yang kudus. Dalam arti seorang anak yang dikhususkan, seorang anak yang suci, yang dari Allah, katanya anak Allah. Gitu ya. Katanya menarik ya. Malaikat itu berkata, saudaramu Elisabet sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah saudara, lalu malaikat berkata, sanakmu Elisabet, orang yang tidak bisa punya anak itu, sekarang sedang hamil bulan yang ke-6. Gitu ya. Sebab bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Dan dari pernyataan malaikat itu, Maria itu berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu itu. Saudara-saudara, Maria itu sesungguhnya tidak mengerti ya, waktu dia dikasih tahu malaikat bahwa kamu akan hamil, kamu akan melahirkan anak. Aku belum bersuami. Lalu, nah ini yang menarik saudara-saudara ya. Kemudian malaikat itu memberitahukan bahwa kamu boleh cek ke Elisabet gitu ya. Dia yang dikatakan orang tidak bisa punya anak itu karena sudah tua juga. Dengan Zakaria suaminya, dia sedang hamil 6 bulan gitu ya. Maria sih belum mengerti, tapi dia percaya itu adalah firman Tuhan. Dia percaya malaikat itu. Dalam ketidakmengertiannya dia berkata, aku ini cuma hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita menemukan kisah yang menarik ya. Di dalam bagian berikutnya itu kemudian berangkatlah Maria itu kemudian berjalan menuju ke pegunungan sebuah kota di Yehuda, yaitu bertemu dengan Elisabet. Ia masuk ke rumah Zakaria dan kemudian dia bertemu dengan Elisabet. Jadi setelah dia bertemu malaikat itu, dia tidak langsung ketemu Yusuf, saudara-saudara ya. Ceritanya dia dikasih tahu kan, sanakmu itu Elisabet, dia sedang hamil ini. Oh, masa bisa? Barangkali begitu pertanyaannya ya. Maka pergilah Maria itu ke rumah Elisabet. Nah, tidak tahu berapa lama perjalanan itu, tetapi sampai di rumah Elisabet, kemudian dia memberi salam, begitu ya, memberi salam kepada Elisabet. Ketika mendengar salam dari Maria itu, Elisabet itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas tuh, dia penuh dengan roh dan anak yang dalam kandungannya itu melonjak. Ya, 6 bulan ya, jadi mungkin sudah cukup besar kandungannya, melonjak dan kemudian dia berkata begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Saudara-saudara sekalian, ini sebuah konfirmasi, begitu bukan ya? Jadi bukan cuma dia bertemu dengan Elisabet betul-betul hamil, tetapi kemudian Elisabet itu penuh dengan Roh Kudus dan mengatakan, berbahagialah engkau di antara semua wanita. Itu teman-teman Katolik menjadikannya salam Maria, dia doa salam Maria itu. Dan dikatakan, berbahagialah orang yang percaya, gitu ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, Maria kemudian merasakan, oh betul ya, begitu ya.
Nah, perhatikan saudara, kemudian Maria itu sesungguhnya dalam kebingungannya itu dia tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan. Maria belum pernah menikah. Barangkali dia sebetulnya masih gadis muda, ya. Dia masih baru bertunangan. Ada penafsir itu mengatakan orang-orang di Israel itu bertunangan bisa pada umur belasan tahun. Sehingga Maria ini masih muda sekali. Dan kemudian dia itu kemudian hamil, gitu ya. Dan kalau orang hamil itu ketika hormon dalam tubuhnya itu ada perubahan, mungkin ada kegelisahan, ada banyak hal yang tidak dirasakan waktu sebelumnya. Sekarang dia merasakannya karena ada seorang anak dalam kandungannya. Ya menarik ya. Justru dia bersama Elizabeth, sanaknya yang sudah tua, sudah hamil 6 bulan, sehingga dia bisa bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, barangkali Maria juga takut sebetulnya lah. Ini bagaimana ya aku? Kan aku ini hamil. Tetapi dia seperti Tuhan izinkan untuk berada di rumah Elizabeth, di rumah Zakaria itu, yang juga sedang mendapatkan puja Tuhan. Dengan jelas Elizabeth dan Zakaria tahu bahwa Maria itu hamil oleh karena Tuhan. Sehingga keluarga ini melindunginya. Begitu kira-kira ya. Dan dikatakan firman Tuhan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ikhlas kembali ke rumahnya. Saudara, 3 bulan ini mengindikasikan bahwa cukup lama. Bagi saya, barangkali Maria itu masih melihat Elizabeth melahirkan anaknya. Ketika Maria datang kan Elizabeth hamil 6 bulan. Ya, dan ketika dia melahirkan, barangkali Maria itu masih di situ. Dan kemudian dia melihat Yohanes Pembaptis itu dilahirkan. Dan kita ingat bukan dalam kisah Natal itu bahwa selama Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis, dia itu bisu. Ketika anaknya lahir, barulah Zakaria itu berkata-kata, ya. Dan kemudian dia memberitahukan bahwa anak itu namanya Yohanes. Dan kemudian saya yakin Zakaria juga menghiburkan Maria, menguatkan Maria. Apakah sebelumnya Zakaria bisa berkata-kata pada Maria karena dia bisu? Tidak. Tapi sesungguhnya Zakaria tahu bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak yang akan mendahului Tuhan, yaitu anaknya Maria, gitu ya. Sehingga mungkin sekali dia menuliskannya pada Elizabeth, dan Elizabeth menceritakannya pada Maria, begitu ya. Jadi dalam 3 bulan itu ada satu KTB kecil di rumah Zakaria dan rumah Elizabeth itu bersama Maria. Mereka itu bersama-sama membicarakan tentang kuasa Tuhan yang terjadi itu. Saudara bisa bayangkan itu ya. Dan setelah 3 bulan dia pulang kembali ke Nazaret. Nah, saudara-saudara sekalian, saya bisa bayangkan pada waktu itu mungkin hati Maria sudah lebih teguh, ya. Dia sudah lebih menyadari bagaimana Tuhan bekerja. Dan pada waktu itulah sebetulnya baru kita bertemu dengan cerita dalam Matius pasal 1 ayat yang pertama tadi ya. Dikatakan begini, Yusuf itu kemudian mendapati Maria itu mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, saudara-saudara, apa yang biasa saya bayangkan? Maka dia kembali, barangkali Maria sudah hamil 3 bulan. Yusuf itu baru tahu, gitu ya. Dan bagaimana dia tahu? Menurut saya barangkali Maria lah yang cerita. Setelah dia mengalami semua peristiwa itu, bertemu malaikat, bertemu dengan Elizabeth, bertemu Zakaria, melihat kelahiran Yohanes Pembaptis, dan dia kemudian memberanikan diri bercerita pada Yusuf. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ya, Yusuf itu ketika diberitahu malaikat, dia bangun, langsung dia dengan mantap mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf itu seorang yang saleh, ya, seorang yang tulus hati, yang kalau kita membaca di dalam bahasa Inggrisnya itu bukan cuma tulus hati, dia adalah seorang yang benar, gitu ya. Kalau Alkitab bicara tentang orang yang benar, itu artinya dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga barangkali ketika dia mendengarkan cerita Maria itu, sesungguhnya dia punya gambaran Tuhan tuh bisa melakukan itu. Tapi mosok sih, gitu ya. Dia setengah percaya, setengah tidak, begitu ya. Dan itu sebabnya dikatakan kemudian dia itu
tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum dan bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf mendengarkan semua itu dan dia mengasihi Maria. Dia melihat ketulusan hati Maria dan dia percaya. Barangkali setengah percaya begitu ya dengan apa yang dikatakan Maria. Tetapi dia tahu ini akan menjadi pergunjingan. Karena nanti pasti Maria melahirkan sebelum dia menikah gitu. Karena udah 3 bulan ini begitu ya. Anggaplah cepat-cepat menikah pun orang akan tahu nanti loh baru menikah 5 bulan 6 bulan kok sudah melahirkan begitu ya. Sehingga kemudian Yusuf itu memutuskan dia akan diam-diam saja. Dia akan diam-diam menceraikan Maria. Barangkali dia akan membawa Maria pergi atau something sehingga orang di situ tidak tahu bagaimana mereka. Tetapi Yusuf tidak bermaksud mencelakakan Maria, itu yang jelas. Karena pada zaman itu kalau ada seorang yang ketahuan hamil di luar pernikahan dan kemudian calon suaminya berkata ini bukan dari aku, maka dia berarti berzina. Dan kalau dia berzina, hukumnya adalah dirajam sampai mati. Begitu ya. Tetapi Yusuf adalah seorang yang tulus hati, dalam arti bukan dia cuma percaya pada Tuhan, tapi dia seorang yang mengasihi Maria. Maka dia mempertimbangkan untuk diam-diam aja. Saya tidak tahu apa rencana Yusuf, tetapi yang jelas dia akan berusaha melindungi Maria, jangan sampai Maria dan bayinya itu nanti terbunuh. Itu ya, itu yang maksudnya diam-diam itu. Nah saudara-saudara, tetapi kemudian kita menemukan bahwa ketika dia tidur, maka datanglah seorang malaikat. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang percaya itu mendapatkan visi dari Allah, mendapatkan pernyataan dari Allah di dalam mimpinya. Nah, termasuk Yusuf ini ya, dikatakan dalam mimpinya dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepadanya, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan engkau akan menjadi ayahnya, dan engkau yang harus kasih nama dia Yesus. Nah saudara-saudara sekalian, ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf itu berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia itu segera mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, saudara-saudara sekalian, dia segera mengambil Maria sebagai istrinya. Dan kemudian dia tidak berhubungan dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf itu yang menamakan dia Yesus. Nah, saudara-saudara, jadi tidak seketika Yusuf itu kemudian diyakinkan begitu. Tapi saya percaya dia sudah mendengarkan cerita dari Maria itu. Dia sudah merenungkannya. Dan Tuhan itu kemudian memberikan konfirmasi terakhir. Sekali lagi malaikat itu datang kepada Yusuf. Itu soalnya ketika Yusuf bangun, dia jelas. Gitu ya. Dia jelas. Ada tugas saya untuk menjadi ayah dari bayi yang dikandung Maria yang dari Tuhan yang akan menjadi Mesias bagi bangsanya itu. Saudara-saudara sekalian, itu yang kita baca hari ini ya. Nah, apa yang boleh kita pelajari saudara-saudara? Yang pertama, kita belajar dari 2 orang yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, 2 orang ini Yusuf dan Maria. Mereka itu taat kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang ya. Mereka dipakai Allah. Tetapi ketika Tuhan memakai mereka, yang pertama, mereka itu punya dasar-dasar yang baik ya. Maria itu seorang yang mengasihi Tuhan sehingga dia mengenal malaikat Tuhan yang datang itu. Yusuf dikatakan seorang yang benar, seorang yang tulus hati, itu seorang yang benar, righteous, seorang yang mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani, tidak bisa tidak. Kita harus menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, mendengar, peka pada kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita melalui firman-Nya, kedekatan firman Tuhan itu. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan itu akan membuat konfirmasi ya. Bukan sekedar firman Tuhan kita baca lalu kemudian kita langsung tahu apa yang itu kita kerjakan.
Kadang-kadang kita tidak ngerti kayak Maria itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Waktu ngomong itu artinya apa? Maria itu tidak ngerti. Aku ini belum menikah, siapa bisa punya anak? Tidak ngerti saya gitu ya. Tapi dalam ketidakmengertian, Maria itu menyerahkan dirinya pada Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu, jadilah kehendakmu. Dan Tuhan kasih konfirmasi, ya. Tuhan tidak langsung membuat Maria hamil, tapi malaikat berkata, kamu boleh cek, ya, kamu boleh bicara dengan Elisabeth. Dan dia pergi, ya, dia pergi konsultasi, saudara-saudara. Dia bertemu dengan Elisabeth, 3 bulan bersama Elisabeth dan Zakaria, melihat kelahiran Yohanes Pembaptis, mungkin berbicara juga dengan Zakaria, melihat bagaimana ajaibnya itu, dan dia diyakinkan. Saudara-saudara, selain kita taat firman Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mesti bersama-sama bersekutu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu betapa pentingnya, saudara-saudara, kita ini punya komunitas. Karena banyak kali orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan itu akan Tuhan pakai untuk mengkonfirmasi kebenaran visi misi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Demikian juga dengan Yusuf. Dari apa yang dialaminya, kemudian Maria bertemu dengan Yusuf. Ya. Nah, dia menyampaikan pada Yusuf apa yang semua yang terjadi. Yusuf itu tidak gampang-gampang percaya. Nah, ini yang menarik ya. Sekalipun dia orang yang benar, tapi dia tidak gampang-gampang percaya. Tetapi perhatikan, dia juga tidak segera menghakimi. Nah, ini penting teman-teman ya. Ketika kita bersama-sama dengan teman-teman kita, kadang-kali Tuhan menempatkan sebuah visi di dalam hati teman kita. Dia mungkin menceritakannya, dia mengalami beberapa hal yang buat dia yakin visinya. Bagaimana kita sebagai sahabatnya? Seperti Yusuf itu menjadi sahabat bagi Maria. Yusuf tidak gampang percaya, betul. Kita pun juga boleh gitu ya, tidak sekedar iya gitu ya. Barangkali itu sesuatu yang asing untuk kita. Tetapi sikap Yusuf ini indah ya. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia tidak mau Maria itu celaka. Dia berusaha melindungi sahabatnya ini. Dalam konteks ini, dia berusaha melindungi orang yang dia kasih tunangannya ini. Dia memikirkan apa yang baik untuk temannya ini. Sekalipun barangkali bagi dia, kok buat aku tidak masuk akal ya. Gitu ya. Tapi dia berusaha melakukan apa yang terbaik untuk Maria. Dia tidak dibawa pada kemarahan, dibawa pada kebencian, dia tidak ingin mempermalukan, tetapi dia berusaha melindungi. Yang sekali lagi saudara-saudara, Tuhanlah yang akan mengkonfirmasi kalau itu berasal dari Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk hal-hal yang ditangkap oleh saudara kita. Kalau sahabat-sahabat mempunyai visi dari Tuhan, ada sesuatu yang mau dilakukan, mari kita mendoakannya. Dan percayalah kalau itu betul berasal dari Tuhan, maka seperti Yusuf, Tuhan pun akan memberitahukan kepada kita kebenaran itu. Dan kalau kita sudah tahu, saudara-saudara, ambillah langkah. Lihatlah Yusuf dengan tidak ragu-ragu. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan kemudian dia tidak bersetubuh dengan Maria. Dia menjaga kekudusan Maria sampai melahirkan anaknya Yesus Kristus, dan dia berperan mengambil peran yang diberitahukan malaikat, memberi nama Yesus Kristus itu. Saudara, kepala rumah tangganya itu kan Yusuf sebetulnya. Tetapi ketika dia melihat Maria akan dipakai oleh Allah untuk membawa Mesias itu datang ke dalam dunia, Yusuf itu mengambil keputusan, saya akan mendukung, saya akan support rencana Allah dengan apa yang saya bisa. Saudara, kita kemudian mengenal bahwa Yusuf itu tidak ngomong apapun di dalam Alkitab. Dan Yusuf itu tidak ada ceritanya semasa Tuhan Yesus hidup. Yusuf dicatat terakhir ketika dia bersama Maria dan Yesus pada umur 12 tahun. Dia membawa Yesus ke bait Allah, membawanya untuk beribadah sebagai bar miswah gitu ya. Seorang anak yang diserahkan kepada Taurat itu. Setelah itu tidak ada cerita lagi tentang dia. Penafsir mengatakan dia meninggal ya.
Nah, tetapi Yusuf yang tidak berkata apa-apa ini menjadi teladan bagi kita sekalian. Yang penting bukan apa yang saya katakan. Yang penting itu adalah apakah rencana Tuhan jadi dalam hidup saya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita boleh belajar dari Maria dan dari Yusuf. Barangkali ada banyak pertanyaan dari saudara-saudara tentang kedua orang ini. Nanti kita bertemu sore hari ya. Jam 6 di PA Zoom, di Zoom PA GKI Immanuel. Saudara-saudara boleh datang, kita boleh mendiskusikan hal ini, dan kita kiranya kita sekalian semakin diteguhkan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya kami boleh belajar dari Maria, dari Yusuf. Bagaimana kami di tengah-tengah ketidakmengertian kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan biarlah seperti mereka membawa kebaikan bagi seluruh dunia, membawa Injil, membawa Kristus itu lahir di tengah dunia menjadi juru selamat. Kiranya juga maksud Tuhan akan terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sama kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Demi Yesus juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.